Hampir, Pak. Hampir. Hampir dikerjakan atau hampir selesai? Hampir selesai, Pak. Oke, kita bahas yang nomor 1, nomor 2 dulu nih, gampang. Ini kan masalah deflasi ya. Nomor 1 ini perusahaan tambang minyak gas ya, Pertamina EP. Dia menghasilkan minyak 9.000 barel, dijual rata-ratanya $65 per barel. Kemudian total sumber minyak digunakan 125.000 barel. Dia perlu membayar sewa $300.000 pada lessor dan juga ada sewa tahunan 15.750 ya. Ada premi 5% dari setiap jual minyak ya. 5%, jadi ada biaya tambahan juga di 5%. Selain itu dia juga harus biaya rekondisi, artinya kalau sudah siap-siap ini mau meninggalkan ini ya, peralatan-peralatan itu dia harus mengeluarkan duit $15.000. Berdasarkan informasi itu diminta biaya per barel selama setahun terakhir ya. Nah, kira-kira gimana nih? Ada yang sudah selesai soal 1? Silakan, ada yang mau presentasikan ininya, hasilnya? Izin, Pak. Apa ini? Niken. Mbak Naiken. Ya. Silakan Mbak Niken. Sudah, ini bentar dulu. Iya, Pak. Bentar. Apa sudah kelihatan, Pak? Belum, hampir. Ini Mbak Niken di mana daerahnya? Ini Trenggalek, Pak. Jawa Timur. Trenggalek. Harusnya udah asal dari tadi ya. Sini baru, Pak. Masa? Ini udah asal dari tadi ya. Oke. Ya Mbak, silakan. Gimana? Ya, di sini diketahui untuk produksi selama setahun terakhir ada 9.000 barel. Mohon maaf Pak kalau suaranya nggak terlalu terdengar. Terdengar, Mbak. Iya. Lalu harga jual rata-rata per barel itu 65 euro. Kemudian estimasi total sumber minyaknya ada 125.000 barel. Lalu di sini ada pembayaran langsung di soal 300.000, kemudian sewa tahunan 15.750, lalu premi dari harga jualnya ada 5%, lalu ada estimasi untuk pembersihan dan rekondisi, di sini itu ada 15.000. Lalu yang ditanyakan di sini adalah hitung cost per barel selama setahun terakhir, tidak termasuk operating cost. Di sini tidak termasuk biaya operasi untuk pengeboran Pertamina EP. Yang pertama itu yang dicari adalah biaya awalnya, initial payment, yaitu dicari dari 300.000 dari pembayaran langsung dibagi dengan 125.000 dari estimasi total sumber minyak, dapatnya 2,40 US dollar. Lalu yang rental atau sewanya di sini ada sewa tahunan dibagi dengan produksi selama setahun terakhir 9.000, dapatnya 1,75. Lalu untuk yang premium 5% dari harga jualnya yang 65 euro tadi, 5% dikali 65 dapatnya 3,25. Lalu untuk rekondisinya itu 15.000 dari estimasi rekondisi tadi 15.000 dibagi dengan 125 dari estimasi total sumber minyak, dapatnya 0,12. Lalu total cost per barelnya tinggal ditambahin semua, dapatnya 7,52. Sudah. Ya, ini menarik. Ini menghitung cost per barel ya. Ini yang teman-teman perlu pahami. Ini kayak konsep cost accounting ya. Di teman-teman pelajari ya cost accounting ya. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan gas itu dia akan berhitung ya.
Kalau dia cost per barelnya 7,52, ini kan belum termasuk operating cost ya Mbak ya. Bisa jadi di tahun itu operating cost-nya tinggi ya. Misalkan operating cost-nya taruhlah $40 per barel ya. Nah, berarti kan dia total cost per barelnya 47 ya. Kalau harga minyak per barel pada saat itu hanya misalkan $40, maka biasanya perusahaan nggak mau tuh memproduksi. Dia nunggu harganya tinggi karena dia rugi ya. Dia kalau produksi harga per barelnya 47 tapi harga jualnya cuma $40 per barel. Itu deh yang membuat perusahaan-perusahaan migas itu dulu kalau harga minyak lagi turun, mereka rame-rame menunda produksinya sehingga nggak banyak juga yang ada di pasaran. Supaya apa? Supaya harganya naik lagi sebenarnya gitu. Berhitung ulang. Jadi ini penting sekali ya konsep deflation ini dikaitkan dengan konsep cost accounting ya. Oke, makasih Mbak Niken ya. Ya, Udah ya. Pak. Ada pertanyaan teman-teman? Udah nih ya. Izin stop share, Pak. Yeah, monggo. Dia nomor 2, silakan. Ada yang mau? Kalau enggak saya tunjuk. Izin menjawab, Pak. Mas siapa? Amrul. Silakan Mas. Pak. Mas Amrul. Raihan. Apakah sudah terlihat, Pak? Tes, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, saya masih. Silakan Mas. Oh ya, ini Pak. Jadi soalnya kan di awal tahun 2019 PT Antam mengakuisisi tambang seharga 1,7 triliun. Dari jumlah ini sebesar 200 miliar dianggap berasal dari nilai tanah dan sisanya untuk mineral di tambang. Survei dilakukan oleh ahli geologi telah menunjukkan bahwa sekitar 24 juta unit biji tampaknya berada di tambang tersebut. Callaway mengeluarkan 340 miliar dari biaya pengembangan yang terkait dengan tambang ini sebelum adanya ekstraksi mineral. Nilai wajar untuk kewajiban untuk mempersiapkan tanah untuk penggunaan alternatif ketika semua mineral telah dihilangkan adalah 80.000 USD. Selama 2019, 5 juta unit biji diekstraksi dan 4,4 juta unit diantaranya telah terjual. Hitung berikut ini jumlah total depresi untuk 2019 dan B jumlah yang dibebankan tahun 2019 untuk harga pokok penjualan mineral selama 2019. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, ini apakah 80.000 USD-nya benar atau salah ya Pak? Yang mana Mas? Ini Pak, environmental liability-nya. Oh, bentar. Kok saya masih US dollar sih? Oke. Jadi tadi kayak kurang agak kurang rasional kelihatannya Pak. Jadi saya tambahin 1 juta lagi, makanya jadi 80 miliar Pak. Harusnya dalam rupiah semua Mas. Oke, asumsinya Mas ini gimana? Konsumsi saya tambahin 10 pangkat 6 lagi jadi 80 miliar. Jadi perhitungannya itu kan yang total depresi 2019 itu pertama menghitung depresi tambangnya dulu. Cara menghitungnya adalah dari pembayaran tambang, karena tambang ini terdiri dari 200 miliar dianggap sebagai nilai tanah, dikurangi harga tanahnya dulu, lalu baru dijumlahkan dengan development cost dan environmental liability. Lalu total dari itu semua dibagi sama perkiraan biji yang dapat diproduksi Pak. Jadi didapati hasilnya 80.000 depletion per unit. Ya. Lalu untuk jumlah yang terdepresi pada tahun 2019 itu caranya jumlah yang terekstrak dikalikan dengan hasil depresi tambang tadi, depletion per unitnya. Jadi hasilnya 80.000 dikalikan dengan 5 juta unit, hasilnya 400 miliar. Betul. Lalu untuk cost 2019 dan COGS. Jadi COGS pada 2019 itu
Caranya tinggal mengali depletion per unit dikali unit yang terjual senilai 4,4 juta dikali 80.000. Hasilnya 352 miliar. 352 miliar. Ya, betul sekali ya. Jadi yang ini Mas, yang A itu yang apa namanya? Depresi senilai 80.000 kali 5 juta ya. Ya Mas ya? Iya, Pak. Itu kan berapa tuh? 400 miliar ya? Iya, Pak. 400 miliar ini kan depresi. Tapi kalau ini dicatat di ayat jurnal nyatanya gimana Mas? Depletion terhadap inventory ya, Pak? Depletion atau inventory? Tunggu, Pak. Depletion expense pada inventory bukan, Pak? Enggak, dia mendebit inventory, Mas. Jadi dia jadi inventory mendebit. sendiri. Kemudian kreditnya adalah akumulasi depletion. Coba tolong dicek di PPT ya. Oh iya, Pak. Pak Keso ya. Jadi artinya apa? Dia pertama mengaku itu sebagai inventory dulu, ya. Baru setelah dijual kan jadi COGS nih, Mas. Ya. Iya, Pak. Jadi berikutnya kan dijual berapa tuh? 4.400.000 ya. Ya, Iya. 4.400.000 dikalikan 80.000 itu, itulah yang nilainya nanti jadi expense istilahnya. Kan COGS kan sebenarnya expense juga kan ya. Cuman dia expense yang disandingkan langsung dengan nilai penjualan untuk menghasilkan gross profit kan ya enggak? Nah, baru gitu. Jadi teman-teman harus paham bahwasannya yang 400.000 yang disampaikan sama teman Anda Mas Amrul ya, Mas Amrul itu harganya ada yaitu mengkonversi natural resources menjadi persediaan ya, sehingga persediaan itu bisa dijual menghasilkan COGS gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu dulu. Itu ya Mas Amrul ya. Iya, Pak. Baik, makasih Mas Amrul ya. Terima kasih Pak. Izin stop share ya. Jadi unik ya, beda dengan depreciation. Kalau depreciation dia langsung ngaku sebagai beban. Kalau ini enggak, dia akui sebagai aset dulu, sebagai inventory ya. Nah, kebetulan di soal itu tidak ditanyakan ya. Tapi kalau ditanyakan, teman harus tahu tuh cara mencatatnya gimana. Kita mengaku inventory, mengkredit akumulasi depletion ya. Akumulasi depletion ini akan dia menjadi counter account dari aset yang berupa natural resources. Oke, berikutnya, makasih Mas Amrul. Nomor 3, siapa yang mau presentasi? Mau ada yang volunteer atau saya tunjuk? Izin Pak, boleh nomor 4 dulu nggak Pak? Oh, nomor 4. Boleh nggak nih? Kalau boleh. Ya, silakan Mas Rias, monggo. Tapi saya izin 2 menit untuk mengganti device ke laptop Pak, biar bisa share screen. Oh gitu. Ya, nomor 4 Mas Rias. Nomor 3 ada nggak? Ya, nomor 3 ada yang udah siap belum? Nanti Mas Rias nomor 4, biar dia siap-siap. Nomor 3. Ting 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 ting. Kalau nggak ada yang ini saya tunjuk nih. Ting 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 ting. Mbak Desi. Mbak Desi ada Mbak Desi? Iya, Pak. Udah selesai belum Mbak nomor 3? Belum, Pak. Yang nomor 3 saya lewatin, Pak. Oh, dilewatin. Apa sih nomor 3 kok iya, masih belum sampai pada takut paham, Pak. Nah, nomor 3 itu. Oh, ini kan tinggal ngeplok-ngeplokin ini kan yang mana yang masuk OCI, yang masuk akumulasi OCI, yang diakui sebagai akumulasi diakui sebagai laba bersih kan gitu ya. Ini harusnya mudah loh. Oke. Bentar. Nomor 3, ada yang udah bisa belum, Mbak, Mas? Mas Erlan udah selesai, Mas Erlan? Belum, Pak. Baru sampai nomor 2 tadi. Waduh. Mas Rifki udah selesai nomor 3? Izin, Pak. Masih belum, Pak. Oke. Mbak Shinta? Iya, Pak. Nomor 3 udah selesai belum? Tapi nggak tahu benar atau enggaknya, Pak. Oh, saya juga nggak tahu, belum lihat. Coba nggak apa-apa, presentasiin dulu ya. Kamu Mbak, sama-sama kita lihat nanti ya.
Iya Pak, bentar ya Pak. Oke. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Nah, sudah. Nah, silakan Mbak. Ini gimana nih? Nah, ini udah jadi. Jadi gini ya Pak. Kan di soal itu diketahui dari yang 2017 itu tuh harga perolehannya 8 miliar, kemudian 2017 akhir, yaitu 31 Desember itu 9 miliar, kemudian di 2018-nya 7 miliar 200, kemudian di 2019 7 miliar 700, 2020-nya 8 miliar 200, dan 2021-nya 9 miliar 200. Nah, kemudian untuk melengkapi tabelnya ini seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita membandingkan dulu dari harga perolehannya dengan fair value di 31 Desember 2017. Nah, kemudian kita ketahui bahwa ada kenaikan di sini sebesar 1 miliar. Itu tinggal kita kurangkan saja dari 9 miliar dikurangi 8 miliar. Nah, kemudian yang kenaikannya ini akan menambah OCI-nya. Nah, jadi nanti tinggal kita taruh di bagian tabelnya di sini. Nah, kemudian otomatis AOC-nya juga akan bertambah sebesar 1 miliar. Nah, kemudian di net income-nya tidak berpengaruh. Kemudian Stop dulu Mbak, biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi di sini kan fair value-nya mengalami kenaikan ya, Mbak Sinta ya. Dari 8 miliar menjadi 9 miliar gitu ya, Mbak ya. Di awal tahun 2017 8 miliar, di akhir tahun menjadi 9 miliar gitu Mbak ya. Nah, kenaikan ini yang kita sebut dengan revaluasi ya. Ingat kalau kenaikan ini jadi revaluasi, maka dia ini hanya berpengaruh ke OCI. Kalau berpengaruh ke OCI itu nggak berdampak pada net income ya. Tapi dua-duanya baik dia OCI maupun net income sama-sama berpengaruh ke ekuitas. Kebetulan di sini tidak ditanyakan di kolom ya. Tapi ini teman-teman hanya diminta ngerti nih bedanya apa sih yang masuk ke OCI dan masuk ke namanya net income kan gitu ya. Jadi di sini ditanyakan seperti itu supaya teman-teman paham apa bedanya transaksi yang berpengaruh ke OCI dengan transaksi yang berpengaruh ke net income. Nah, yang pertama ini hanya berpengaruh ke OCI ya karena terjadi revaluasi. Oke, silakan Mbak Sinta. baik Pak. Nah, kemudian setelah itu di tahun 2018-nya ternyata terjadi penurunan sebesar 1 miliar 800 juta. Nah, penurunannya ini akan mengurangi saldo dari OCI tadi dan juga sisanya itu akan mengurangi net income-nya. Nah, jadi penurunan 1 miliar 800 ini tuh dialokasikan kedua akun ini kedua bagian ini. Jadi di OCI sama di net income-nya. Karena tadi kan kita di saldo OCI-nya ada 1 miliar. Makanya kita ngambil 1 miliarnya itu dari OCI-nya. Kemudian kan masih sisa 800. Nah, 800-nya ini akan mengurangi net income-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di tahun 2019. Nah, bentar Mbak Sinta biar teman nggak bingung ya. Ini kenapa dia berpengaruh ke net income? Kenapa? Karena yang sisanya itu apa Mbak? Maksudnya karena sebagai kan tadi sebelumnya saldo AOC-nya 1 miliar. Nah, buat apa ya? Buat nomboi gitu loh, Pak. Iya, maksudnya minus 800.000 ini apa? Minus 800 itu dari penurunan ini. Impairment. Nah, itu jelasin itu ya. Jadi yang minus 800.000 adalah loss karena impairment ya. Impairment. Sehingga kalau impairment itu kan mengaruhnya ke other income sama other expense ya. Jadi dia berdampak ke net income minus 800.000. Jadi gitu ya jalan pikirannya ya, teman-teman ya. Nah, silakan Mbak, lanjut. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Pak Puji tadi, berarti kalau penurunan itu kan loss on impairment, otomatis sisanya nanti bakal mengurangi net income-nya. Nah, kemudian 2019-nya itu ternyata terjadi kenaikan lagi sebesar 500. Nah, otomatis
kenaikannya ini kan ada revaluasi. Jadi ini tuh akan seharusnya kan kalau revaluasi itu akan berpengaruh ke OCI-nya. Tetapi karena tadi di tahun sebelumnya itu di net income-nya minus 800, maka kita akan mengalokasikannya untuk net income-nya. Jadi di sini plus 500. Nah, kemudian lanjut di tahun 2020 ini namanya apa, Mbak? ada kenaikan. Mohon maaf, Mbak, yang 500 namanya apa nih? 500 ini namanya revaluasi, Pak. Recovery dari impairment ya. Kan sebelumnya kan mengalami impairment nih ya. Ya enggak? Anda mengalami impairment dengan mengurangi 500 ini ya. Jadi recover 500 kan gitu ya. Ini namanya sekali lagi ya, mau dia recovery atau dia impairment itu sama-sama berpengaruh ke net income. Kan maksudnya ke sini. Ya. Silakan Mbak Sinta. Baik, terus yang 2020-nya ini ada kenaikan lagi yaitu sebesar 500. Nah, ini kan berarti ada revaluasi dan juga ada recovery. Jadi tadi sisanya itu tinggal 300, jadi 800, 500. Nah, kemudian 300-nya ini dari 500 ini tadi. Kemudian sisanya kan 200. Nah, 200 ini kita masukkan ke OCI-nya. Jadi ini sebagai revaluasinya. Yang ini, yang 300-nya ini sebagai recovery on loss on impairment gitu, Pak. Betul. Jadi ini berdampak dua-duanya ya, karena kebetulan dia menghabiskan recovery-nya ya. Kemudian masih ada sisa menjadi revaluasi masuk ke OCI gitu ya. Kemudian dari 2021-nya kenaikan lagi. Nah, kenaikannya ini revaluasi. Jadi nanti akan menambah saldo OCI-nya yaitu sebesar 1 miliar. Sehingga nanti akumulasi dari OCI-nya sebesar 1 miliar 200 juta. Seperti itu, Pak. Yeay, keren. Tuh bisa Mbak Sinta ya. Jadi soal kalau kayak gini nanti jangan bingung ya Mbak, Mas. Kapan dia berpengaruh ke OCI? Kalau berpengaruh ke OCI otomatis dia akan dampaknya ke akumulasi OCI, gitu kan ya. Tapi kalau ke net income dia beda sendiri. Ini biasanya kadang-kadang ada soal sendiri ini ditambahkan dengan kolom return earnings atau ekuitas gitu ya. Nah, ini dampaknya gimana ke ekuitas. Jadi baik OCI maupun net income sama-sama berpengaruh ke ekuitas kan gitu ya. Oke, makasih Mbak Sinta. Baik, Pak. Ada pertanyaan Mas, Mbak? Bentar ya, saya tak ke portal dulu. Nanti habis ini Mas Rias tadi ya. Mas Rias sudah siap belum? Mas Rias, apakah sudah siap? Iya Pak, sudah Pak. Silahkan share screen dulu, nggak apa-apa, saya ke portal dulu ya. Iya Pak. Oke, silakan Mas, gimana nih? Udah kelihatan belum Pak? Udah. Jadi yang diminta itu siapkan ayat jurnal untuk 2018 terkait dengan peralatan. Jadi berdasarkan soal itu kita udah diketahui cost of equipment untuk 2018 itu 24 miliar dengan useful life of equipment yaitu 6 tahun. Kemudian residual value-nya itu nggak ada dan fair value atau VV nilai pasarnya itu 14 juta. Jadi untuk yang A itu pertama kita prepare journal entry untuk 2018 dari jurnal dari equipment. Ini berdasarkan cost of equipment 2018 itu kita debit equipment dan di kredit cash 24 miliar. Untuk yang kedua, jurnal untuk 2019 itu yang pertama adanya 4 juta depresiasi. Depreciation expense yaitu dihasilkan dari 24 juta ini dibagi useful life-nya. Kemudian di kredit akumulasi depreciation equipment. Nah, selanjutnya untuk mencatat impairment-nya itu pertama kita mencatat equipment. Equipment ini dapat dari perbandingan cost of equipment 2018 dengan fair value
equipment 2019, yaitu 24 juta kurang 14 juta, dapatlah 10 juta. Nah, karena dia penyesuaiannya untuk 2 tahun, jadi akumulasi depreciation-nya itu kita debit untuk equipment itu jadi 8 juta, yaitu hasilnya 4 juta dikali 2. Karena dengan itu kita menghasilkan loss of impairment-nya itu 2 juta. Kemudian untuk determine the amount of depreciation 2020 itu kita hasilkan 3 miliar 500 juta. Mohon maaf tadi saya bilang juta, maksudnya miliar, Pak. Jadi ini hasilnya itu dari 24 miliar dikurangi 10 miliar terus dibagi 4. Seperti itu, Pak. Apa kalau ada koreksi saya mohon, Pak. Mohon maaf, ternyata masih saya mood, yang ngomong capek-capek masih mood. Aduh. Iya. Aduh, pantasnya nggak ada yang komentar. Ini penyusutan terbaru, berarti kan lihat dari book value terbaru setelah impairment, Mas ya. Setelah impairment dibagi dengan sisa umurnya berapa kan gitu ya. Itulah penyusutan yang terbaru kan ya di tahun 2020 ya. Nah, mudah-mudahan kalau soal ujian kayak gini Anda ngerti kan ya, gampang ya. Oke, makasih Mas Rias. Sekarang tinggal soal terakhir, soal 5. Monggo kita habiskan aja sekalian nih. Biar nggak ada PR ya, saya nggak mau ngasih PR di pekan terakhir ya. Komitmen saya pekan terakhir nggak ngasih tugas, biar Anda fokus belajar ya. Atau mau saya kasih tugas juga? Kayaknya Mbak Stefani kayaknya nggak puas kalau nggak dikasih tugas ya. Dikasih tugas. Enggak lah, kata teman-teman pada ngasih masukan, Pak, kalau pekan terakhir nggak saya kasih tugas. Enggak, saya kasih tugas. Tuh, makanya kita tuntaskan ini soalnya ya. Oke, soal 5 siapa? Tadi habis Mas Rias, yang perempuan ada mau jawab? Mbak Risma, mau jawab Mbak Risma? Oh, Pak, belum sampai sana. Oh, Mbak Amalia, ya Mbak Amalia baru kelihatan kayaknya mau jawab nih, curiga saya. Mohon maaf Pak, belum juga nomor 5. Ya, Mbak Stefani deh kalau gitu, biasanya udah tuh. Belum, Pak, saya, Pak. Masih belum sih. Siapa yang sudah nih? Dibahas bareng aja, Pak. Oke, kita bahas bareng ya. Pak, kita baca dulu soalnya nih. Bentar. Mana ya? Ini dia. Nah, ini si karya megah itu mengakuisisi ekskavator ya. Tahu nggak ekskavator kayak gimana? Enggak, Pak. Tanah, Pak. Yang buat ngeruk tanah itu. Nah, kayak yang dipakai Bob the Builder. Pernah nonton itu nggak Bob the Builder? Nggak ya? Iya, Pak, yang warnanya oranye kuning itu, Pak. Nah, itu. Ini ya, 20 miliar ya. Ini misalkan dia cuma punya aset ini ya, berarti ya kalau dia merevaluasi asetnya itu doang nih, direvaluasi ya. Kemudian dia disusutkan selama 10 tahun ya. Kebetulan nggak ada nilai sisa, lebih mudah nih ya. Nilai ekskavator nilainya mendekati nilai tercatat pada 31 Desember 2017 dan 2019. Artinya apa? Kalimat ini artinya tuh tidak ada perbedaan ya antara nilai tercatat dengan dengan hasil penilaian revaluasi. Sehingga dia nggak melakukan revaluasi kan gitu loh. Nah, di tahun 2017 2018. Tapi di 2017 dan 2019. Tapi di tahun 2018 nilai wajarnya waktu itu 17,6 miliar, ya enggak? Nah, di tanggal 31 Desember nilai wajarnya juga turun lagi jadi 10 miliar. Ya, Anda diminta bikin jurnal dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, kira-kira gimana nih? Kita yang gampang dulu apa?
2017 ya. 2017 itu nah 2017 ya. Nah, 2017 itu piye? Dia melakukan apa? Penyusutan dulu kan ya? Ya enggak? Ya, Pak. Kita bikin beban penyusutan dulu. Injih, Pak. Injih, belum penyusutan piro lagi? Ayo. Kumulasi penyusutan. Berapa? Nilainya kan 20 miliar ya, dibagi 10 tahun. Betul nggak? Tanpa nilai sisa. Betul, Berarti Pak. Betul. 2 miliar ya. Iya, 2 miliar. Tahu nggak 2 miliar? Enggak, Pak. Ini Pak leres, Pak. Nggak tahu, Pak. Aja kasihan. Pak Puji gimana sih, Pak? Kok bahasa Jawa? Tak terjemahkan pakai bahasa Indonesia. 2 billion. Itu mah bahasa Londo, Pak ya. 2 miliar. Oke. Nah. Lagi sih kok jadi muter-muter Indonesia Raya? 2 miliar. Oke, nah. Terus apa lagi? Apakah kita melakukan evaluasi di tahun 2017? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena dibilang nilainya kan mendekati nilai tercatat, artinya tidak ada revaluasi maupun tidak terjadi impairment. Oke, diabaikan. Sekarang 2018. Oke. 2018 apa yang terjadi? Ternyata dia itu melalui revaluasi 17,6. Tapi sebelum itu gimana? Kita melakukan penyusutan dulu dong, ya enggak? Ya enggak? Betul, Pak. Ya, Pak. Berarti sama ya penyusutannya ini ya? Iya, Pak. Sama enggak? Ini kan? Sama, Pak. Nah, dari sini kan setelah 2 tahun kira-kira carrying amount-nya berapa? 16. Nah, carrying amount sama dengan 16 miliar. Oke? 16 miliar nih. Direvaluasi ternyata nilainya berapa? 17,6 ya. Berarti mengalami revaluasi atau mengalami impairment? Revaluasi. Revaluasi. Untuk aset yang depreciable yang bisa disusutkan diapain dulu nih? Akumulasi penyusutannya dikurangi dulu, Pak. Ah, betul sekali. Akumulasi penyusutannya dieliminasi dulu. Mana tadi? Akumulasi penyusutan dikurangi terlebih dulu sebesar 4 miliar ya. Nah, terus apa lagi? Penyesuaian equipment-nya, Pak. Nah, peralatan ini kan bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia semua no. Mau saya nulis peralatan, masih penyusutan no, jenengan nulis equipment piye. Campur aduk bahasanya ya. Peralatan dan mesin. Atau apa deh namanya di laporan. Kalau di laporan konversi ini peralatan dan mesin ya. Oke deh, berapa nih intinya? Ayo. 4 miliar. Masa 4 miliar sih? Tadi berapa? 2,4. Udah 2,4. Berarti 17,6 kan? Iya enggak? Iya. Nah, itu ingat tadi ya. Berarti 2,4 miliar. Oke. Selisihnya jadi unrealized gain. Itu kan bahasa Inggrisnya. Keuntungan belum terrealisasi. Keuntungan belum terrealisir ya. Karena ini harus konsisten bahasa Indonesia saya. Belum terrealisir atas revaluasi aset ya. Nah, gini aja deh. Gampang. Itu carrying amount bahasa Inggris, Pak. Ah, pinter sekali. Aduh, saya jadi malu nih. Yaudah, ini tak miringin biar ini istilah asing. Ini nggak apa-apa tuh, Pak. Nggak mau kalah. Ini berapa nilai terbawa, Pak. Ah, pinter sekali nilai terbawa. Terbawa siapa? Nilai tercatat deh. Terbawa suasana. Ini ya. Oke, clear kan? Clear, Pak. Oke, sekarang 2019 ya. 2019 piye? Apa yang dia lakukan? Beban lagi, Pak. Beban lagi. Beban perasaan ya. Beban moral, Pak. Saya berat nih, Pak, menanggung PJJ bosen. Tema yang bosen cuma kalian. Emang saya nggak bosen. Bosen, Kelse, gitu kan ya. Bosen, Pak. Kita sama-sama capek, tapi harus sabar kayaknya. Kayak kata si Adam kan. Bersabar lagunya gimana sampai lupa sih. Lagunya Adam tahu nggak kalian? Sampai kalian nggak tahu lagu gitu sih ya. Adam dan Hawa, Pak. Siapa, Pak? Enggak, yang lagunya Adam yang bersabar. Terus menahan sabar. Terus sebenarnya tentang COVID kan itu. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nanti penutupan terakhir tak setelin lagu ini. Setelin lagunya si ini. Apa namanya?
Budi Doremi. Budi Doremi favorit saya. Itu ini loh viral loh. Baru berapa bulan langsung viewersnya langsung 40 sekian juta. Keren nggak sih? Oh, Pak Budi tahu Budi Doremi? Tahu, emang saya nggak tahu. Saya tahunya karena anak saya tahu. Nggak tahu. Oke, gimana nih beberapa penyusutannya, Mbak Mas? Dia sekarang punya nilai buku berapa? Ayo. 17,6. Di awal tahun kan 17,6 ya? Iya, Oke, Pak. berarti disususkan berapa tahun? Sisa 8. 8 tahun kan ya? Oke, coba hitung sendiri Mas. Kirogi. Ini angkanya enak. 2,2. Nah, bener kan enak kananya. Kok bagi 2 sih? Bagi 8, Pak. Gimana sih? Jadi 2,2. 2,2 miliar. Oke? Oke, pokoknya kalau belajar sama saya ketawa aja ya, nggak usah sedih. Kalau kalian sedih, saya juga lebih sedih lagi. Tapi kalau saya lihat kalian ketawa, saya senang ya. Udah, kebahagiaan saya dah lihat kalian ketawa ya. Supaya kalian membuat saya bahagia, berarti saya harus membuat kalian bahagia dulu ya, yaitu dengan membuat dia ketawa. Oke, di sini ada evaluasi nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke, terus diapakin nih Pak? Coba kita gini doang nih, bener? Ya. Terus 2020, Mbak. Nah, 2020 piye iki? Beban penyusutan lagi ta ya? Nah, ini berarti tinggal diginin aja deh ya. Tahu nggak? Kok hilang? Betul, Pak. Betul, Pak. Ini tapi udah kelewat 5:30 dikit nggak apa ya? Anda nggak kuliah lagi kan habis ini? Enggak, Pak. Santai. Kan besok libur ini ya. Cincala sama saya. Besok libur kan? Kan libur pada kemana? Nggak kemana-mana Di rumah saja dong, Pak. Pulau Kapuk, Pak. Pulau Kapuk. Pulau Kapuk, bener sekali. Membawa kita ke alam mimpi yang indah gitu ya. Oke, gini ya Mbak, Mas. Nah, sekarang 2020 kita melakukan evaluasi nggak? Iya. Iya, Pak. Soalnya tadi. Ternyata nilainya jadi sedoso nggih. Nggih mboten? Nggih, Pak, leres. Nggih, Pak. Leres. Exactly, Pak, gitu kan. Biar nggak diprotes. Nilai buku sekarang berapa? Ayo. Piro, Mbak? Ayo dihitung, ayo. Tadi kan di sini 17,6 ya, dikurangi 4,4 ya, Mbak? 13,2. Yang benar. 13,2. Ngikat 2 ya, kalau kalian salah. Benar, Pak. Oke, terus diapakan? Ini mengalami revaluasi atau impairment? Impairment. Mengalami impairment, terus diapakan nih? Ayo, kira-kira revaluasi yang kemarin diapain dulu? Ditutup dibalik. Akumulasi. Akumulasi. Ya piye? Dibalik tuh piye? Akumulasi penyusutannya dikurangin dulu, Pak. Yang bener. Kan ini nggak revaluasi loh. Ini malah impairment loh, Mbak. Bener, Pak. Bener, Pak. Bener, Pak. Beneran nih. Coba aku turutin dulu deh kemauan kalian. Kayak mana? Akumulasi penyusutan. Apa sih yang nggak buat kalian? Akumulasi penyusutan berapa nih jadinya? 4,4. Masuk cuma 4,4. Yang kemarin kemana? Kan udah hilang, Pak. Benar sekali. Ini ya. Terus? Ayo. Penyesuaian equipment-nya dulu, Pak. Yang unrealized-nya nggak dibalik dulu nih. Unrealized-nya, Pak. Unrealized yang OC-nya kan dihilangin dulu ya. Iya. Iya. Bener nggak? Betul. Benar, Pak. Bener, Pak. Enak banget kalau kamu cuma betul, enak. Aku juga bisa. Betul. Tenang ya. Kenapa kalau kalian ditanya ini pada diem? Kalau dikasih ini pada ngomong deh. Maunya bahas bareng, Pak. Kalau jawab sendiri saya takut salah. Itulah kelemahan orang Indonesia dia. Pada takut berbuat salah. Biar nggak kesepian, Pak. Oh gitu. Terus apa lagi nih? Nilai equipment, peralatan. Nah, pinter. Peralatan aja ya. Tadi konsisten dan mesin ini istilah di Akpom sebenarnya ya. Berapa nih? Tadi kan berarti 20 dikurangi 13,2. Nggih. Apa kurangi 10? Sing bener sing ndi? 7,6. 7,6 M. 7,6 M dari mana, Mas? Tadi kan terakhir itu 17,6, Pak, cost-nya. Terus 2020 fair value-nya 10. Nah, jadi 17,6 dikurang 10 jadi 7,6.
Sak turuti ya mawon Mas ya. Kalau salah awas ya. Ya, kalau salah mohon maaf Pak. Oke, mantap. Siapa Mas Erlan pastinya. Kelihatan habis makan itu kenyang jadi dia. Iya Pak, kok tahu Pak? Tadi malas jawab lagi makan kayaknya, biarin aja deh, gue minta deh, gue nggak minta, tenang, gue minta. Iya betul Pak. Nah, berarti kan malam impairment dong, ya nggak? Ini kan cuma berapa? Ini cuma 6 kan, berarti ada selisih lagi dong, ya nggak? Ya nggak? Iya betul. Iya Pak. Kerugian karena kerugian penurunan aset ya, penurunan nilai aset. Nggak enak ya kalau bahasa Indonesia ya. Iya Pak, ribet Pak. Jadinya Pak. Kepanjangan Pak. Pokoknya Anda tahu lah ini maksudnya loss and impairment ya. Ya. Kita cincin aja lah sama saya apa sih. Nah, gini ya. Bener nggak? Nah. Ya Pak, 1,6. Gampang toh, nek ngerjain bareng-bareng gampang Pak. Ngerjain sendiri mumet saya Pak. Gitu ya. Oke. Terus apa meneh? Terus rampung tuh. Oh itu baru yang A Pak. Iya nggak? Oh baru yang A ya. Yang B gimana? Diasumsikan PTKM juga memiliki properti dan bangunan di mana akuntansi revaluasi tidak digunakan. Artinya gini, dia punya properti, misalkan dia nggak cuma punya ekskavator nih Mbak ya, tapi dia punya aset lain, ya bangunan atau apa ya, tapi tidak dilakukan revaluasi atas bangunan itu. Nah sekarang pertinyi ini, kira-kira jelaskan. Please explain to me why this company do not adopt revaluation policy for these properties. Kayak banget kan. Kan Anda mau S2 karena luar negeri. Jajak mau bahasa Inggris sedikit lah. Ayo, yang pintar bahasa Inggris. Please explain to me in English. Ya, ayo. Saya yakin di antara Anda yang bahasa Inggris ada yang bagus nih. Come on. Mas Fadel? Yeah. Speak English please. Oh, enggak jago saya, Pak. Ya. Ya udah bahasa Indonesia deh. Jawab gimana? Apa Mas? Kenapa? Dia tidak menggunakan kebijakan revaluasi untuk aset yang lain. Anda harus tahu dulu ini perusahaannya perusahaan apa. Ya. Jadi kalau kayak gini, ya sudah terpancing nih kira-kira gimana? Tadi kaitkan dengan karakteristik bisnis tadi dari usaha perusahaan itu. Ayo Mas Fadil. Kenapa dia hanya revaluasi untuk yang kelompok peralatan, tidak untuk yang properti yang lain? Ayo. Karena yang direvaluasi itu peralatannya, Pak. Ya kenapa yang direvaluasi peralatan saya balikin gitu kenapa gimana? Ayo, tadi saya udah jelasin di awal loh. Ada ingat nggak tadi? Ayo, silakan. Masih ada ingat nggak statement saya di awal tadi? Kenapa harus memilih kelompok aset tertentu? Tadi ada yang nanya kan, saya jelasin tadi. Masa udah nggak satu kelas gak ada yang ingat sih, jadi sedih saya. Ini nggak selesai loh, ini sampai malam mingguan banget ya. Ini malam Sabtu, Pak. Ayo, ada yang bisa? Silakan. Izin bantu jawab, Pak. Oke, bantu. Siapa nih? Mas Amrul. Adit, Pak. Oh, Mas Adit. Silakan, Mas Adit. Tadi kalau tidak salah dengar itu bahwa evaluasi itu menggunakan sistem satu kelas saja. Nah, mengapa satu kelas? Soalnya kan kayak perusahaan pesawat tadi, kata Bapak kan. Kalau misalkan yang paling strategis, yang paling strategis lah pokoknya, yang paling di perusahaan pesawat itu mempunyai apa gitu kan, seperti kan pesawat, maka pesawat yang direvaluasi. Nah kalau seperti ini juga kan, bahwa dia kan menjadi satu-satunya milik perusahaan, jadi kayaknya itu menjadi alasan bahwa dia menggunakan satu kelas saja dalam metode revaluasinya. Ya tadinya dia punya satu-satunya aset tetap ini, berarti kan ini yang dijadikan sebagai peralatan atau aset tetap utama dalam rangka mengenerate revenue, gitu loh Mas ya. Iya Pak, aset tetap utama. Nah, menunjukkan karakteristik bisnis dia memang ngerok tanah, ngerok tanah, kayak Bob the Builder, gitu-gitu ya. Oke, makasih Mas Adit ya. Gitu ya, Mas Fadil ya. Artinya kita memilih itu, kelompok itu berdasarkan karakteristiknya. Yang paling menonjol aset tetap di perusahaan itu apa? Yang istilahnya yang paling diandalkan untuk menghasilkan pendapatan itu yang mana? Itulah yang harusnya kita lakukan revaluasi terus-menerus.
Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ye. Terima kasih Adit. Wis, harus poinnya dikasih ke Mas Adit itu. Sama-sama Mas Padel. Ya, mantap. Ini makin sore makin lucu deh kalian ini ya. Oke, clear ya Mbak, Mas. Udah lewat 17 menit dari setengah 5, mohon maaf ya. Keasikan sih ya, jadi gini, nggak apa-apa ya. Tadi kan Anda kuisnya juga kelamaan kan. Harusnya kuisnya Anda tadi 10 menit aja tuh, selesai ya. Kasih waktu kuis lama tadi karena itu ya, biar nilainya bagus kuis kayak ini ya. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman semua, saya nggak kasih tugas lagi, pekan depan Anda beristirahat ya. Paling cuman resume pekan terakhir tuh, itu kan gampang. Buat membantu Anda belajar aja ya. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan permintaan maaf. Ini belum pertemuan terakhir ya, masih ada minggu depan ya. Oh, salah, saya lupa saya. Minggu depan ada ujian aja, masih ada ujian, masih ada pertemuan terakhir ya, yaitu membahas intangible asset. Teman-teman jaga kesehatan, jaga semangat, jaga optimisme ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai UAS, AKM maupun mata kuliah yang lain jauh lebih bagus daripada UTS kemarin ya. Amin gitu ya. Oke, salam sehat selalu teman-teman semua ya. Doakan mata saya sembuh ya. Amin. Kalau mata saya udah sehat kan saya bisa memperlihatkan mata saya yang keren sih, keren teman-teman semua ya. Oke, makasih ya teman-teman semua ya. Nanti kan minggu depan pertemuan terakhir kan bisa keluar fotonya semua ya. Kamera langsung kita foto bareng lewat Zoom, keren kan? Oke, sampai jumpa pekan depan. Semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.